warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Pujiati, guru PAI di SMP Bahagia, sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan Daljab, program profesi guru PPG Batch 3 tahun 2025 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111193. Hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja kepada siswa kelas 8 dengan materi pembelajaran meyakini kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nathan pimpin doa. Baik Ibu, mari teman-teman sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Nathan sudah memimpin doa hari ini. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
mengabsen hari ini? Alia. Hadir, Bu. Alisa Bunga Nabila. Hadir, Bu. Amira Anjani. Saya Bu Febri Andrian. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi hari ini tentang meyakini kitab-kitab Allah. Coba kalian diperhatikan semuanya. Menjelaskan cara mencintai Al-Quran, cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar, serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adat terhadap Al-Quran. Serta diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar, serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian iman. Iman di sini ikrar. Ikrar adalah pengakuan. Iman secara istilah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Menurut bahasa, iman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab-kitab itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Contohnya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita gunakan yaitu kitab Al-Quran. Hukum beriman kepada kitab Allah itu fardu ain. Suhuf Allah itu Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal lafi suhufil ula, suhufil Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf-suhuf yang dahulu, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Fungsi diturunkannya kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salimi wa yuhriduhum minas zulumati ilan nur bi'isnihi wa yahdihi ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatannya, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara, artinya bacaan. Secara istilah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Firman Allah tentang Al-Quran ada dalam surah Al-Maidah ayat 48. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat, Injil dalam Al-Quran. Al-Imran surah
Surah 3 ayat 3. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dalam surah Yusuf ayat 12. Kitab Al-Quran sumber hukum pertama. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 dijelaskan keutamaan Al-Quran yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengerjakan hukum apapun dari kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar sudah ditetapkan Al-Quran. Paham sampai sini anak-anak? Isi kitab ajaran pokok Al-Quran, akidah, yakni mengajarkan kepercayaan tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, dan takdir. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tarikh, dan syariat. Sekarang berikutnya kalian menjadi generasi pecinta Al-Quran. Demikian juga dengan generasi setelah sahabat yakni tabi'in, mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Kecintaannya mereka terhadap Al-Quran dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman kehidupan sehari-hari. Karena dengan sebagian tabi'in ada yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu sehari. Bahkan ada juga yang menghatamkan di antara waktu zuhur sampai asar. Jadi disinilah tujuan kita menjadi generasi pencinta Al-Quran dengan mengamalkan isi kandungannya, menghatamkannya, mencintai Al-Quran, dan memahami isi dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya, setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah mendaburinya, yaitu merenungkan, mengamalkan dari Al-Quran digunakan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan tangga cinta tertinggi seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya sehari-hari. Apakah perilakunya mencerminkan isi kandungan Al-Quran tersebut atau bertentangan dengannya? Seseorang yang mencintai Al-Quran pasti memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Karena akhlak terpuji adalah buah kecintaan, keimanan terhadap Al-Quran. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya, kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yang telah diturunkan sebelum mereka yakin akan adanya akhirat. Sekian, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kalian bisa menghafalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dan selalu mencintai Al-Quran. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal berupa kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, Ibu. Nah, sekarang sudah diberikan untuk kelompoknya. Di sini Ibu tunjuk kelompok 1.
Iya, Ibu. Silakan ditulis untuk soalnya. Apa yang diharapkan setelah kita mempelajari pentingnya memahami kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran. Sudah selesai ditulis semua? Sudah selesai semuanya? Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan memaparkan jawaban dari soal tersebut. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini dan juga terkait dengan pertanyaan apa yang diharapkan setelah kita mempelajari pentingnya memahami kitab-kitab Allah terutama Al-Quran. Jawabannya adalah bahwa Allah sebelumnya menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap murtad. Mengapa dianggap murtad? Karena tidak percaya adanya kitab-kitab Allah. Dalam kaitannya dengan kitab-kitab suci Al-Quran, diharapkan kita menjadi generasi kitab Al-Quran, yaitu 1. Meluangkan waktu untuk menghafal, memahami, dan merenungi serta memahami isi kandungannya. 2. Kecintaan terhadap Al-Quran dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran sebagai utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian tabi'in ada yang mampu menghafalkan Al-Quran dalam waktu sehari. Bahkan ada juga yang menghafalkannya di waktu antara zuhur dan yang ketiga, harus bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita harus belajar ilmu tajwid. Yang keempat, dengan demikian kita dapat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparan dari teman-teman kalian kelompok 2. Kesimpulannya, 1. Menjadi generasi cinta Al-Quran. 2. Mengamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. 3. Menghatamkan dan membaca dan memahami isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Dan terjemah Al-Quran, jadilah kalian generasi pencinta Al-Quran. Demikianlah pelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.